Dari faktor ekonomi negara ini bro, apakah ini hanya sekedar placebo? Kita terlihat seperti kuat ekonomi kita, atau memang dampak resesi di luar itu bisa kejadian nggak di Indonesia? Karena banyak nih men, influencer-influencer akhirnya yang udah seperti nakut-nakutin Ngasih gitu. takut-takut. Rumusnya sederhana adalah bila ada tingkat kelahiran yang turun dalam satu titik, tambahkan 46,5 tahun, di situ krisis. Menarik loh, bangsa kita sebenarnya, apalagi di generasi umur kita nih men, kita tinggal tunggu waktu Indonesia bisa maju. Bonus demografi ini bisa jadi berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama tahu ya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar, khususnya mengenai cuan, nah duit nih selanjutnya. Dan gue merasa perlu mengundang seorang ahli yang namanya Bro Rian Filbert. Beliau ini ya, kalau Bro Rian ini suka muncul nih di home gue bro. Di home YouTube. Kalau YouTube itu kan muncul home tuh kalau kita suka bisa ngamatin apa gitu ya. Makanya gue pengen ngundang lo, gue pengen gali isi kepala lo, khususnya mengenai kondisi ekonomi bangsa ini. Dan rakyat ini harus apa gitu loh bro. Kita harus apa, kita harus waspada benarkah atau waspada seperti apa yang harus kita lakuin. Dan termasuk gini bro sebenarnya, banyak teman-teman juga yang pengen mungkin juga pengen belajar dari mengetahui isi kepala lo itu tentang bagaimana cara kita ngelola keuangan pribadi gitu ya. Ini kan bicara keuangan ini kan ini bisa seperti layaknya kayak pisau bermata dua, bisa berbahaya, bisa juga menguntungkan jadi gitu. Bro, lo sehat bro ya? Masih sehat ya? Sehat dong. Kondisi ekonomi begini, ini kan global, ini kan resesi nih bro. Di luar ini udah mulai terlihat dampak ya. Gue dengar lo kemarin dari luar kan, baru pulang Indonesia kan? Merasakan dampaknya nggak benar di luar bro? Iya, kemarin saya di 2 bulan lalu tuh ke Singapura ya. Di Singapura pun udah merasakan dampaknya? Bagi saya merasakan ada pola konsumsi orang itu berubah. Ya, saya udah lama nggak ke Singapura, kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Ini teman-teman, sebelumnya gue pengen ngasih dulu ya, Bro Rian ini ahli keuangan lah, walaupun dia backgroundnya sebenarnya orang seni rupa ternyata ya. Tapi dia ini ahli keuangan yang memang banyak menjadi influence bagi para para investor-investor, anak-anak muda yang pengen investasi di mana. Lo cek aja deh, Instagram lo ya, Rian Filbert, atau YouTube lo juga rame lo, rame juga ya. Lanjut bro, sorry tadi gue potong. Jadi kemarin saya ke Singapura, saya udah sekitar 5 tahun nggak ke Singapura, baru Singapura di tahun ini gitu ya. Ngabisin uang tiket karena nggak boleh pergi waktu COVID. Ya, jadi waktu pergi ke Singapura, saya agak kaget ya. Sebentar, ngabisin uang tiket itu gimana maksudnya? Karena kan waktu 2020 tuh kan saya sudah issue tiket. Nggak boleh terbang kan, karena bulan Maret kan. Kredit saya kalau nggak dipakai diangusin. Ya, jadi nggak ada pilihan, tetap mau jalan meskipun nggak ya pergi ya, kita pergi deh, nggak sekalian pergi gitu ya. Agak kaget sih waktu saya ke Singapura, saya ngelihat nuansa yang berbeda. Jadi keramaian yang saya paling ingat itu satu di daerah Orchard itu kan nggak pernah sepi ya. Saya merasa itu sangat sepi. Nah, lalu yang kedua ketika saya pergi ke Marina gitu, saya lihat sangat sepi. Jadi artinya kalau secara teori kan memang betul ya, yang namanya Jepang, yang namanya Singapura itu hutangnya udah serem banget. Jadi hutang terhadap pendapatan negara tuh udah 2 kali lipat. Jadi kayak kita itu punya penghasilan 2 juta, tapi ngutang 4 juta. Mestinya sih udah bahaya banget tuh, orang udah mulai takut mestinya gitu ya. Negara lagi kan, sebuah lembaga negara ya. Bukannya saya gitu ya, tapi negara. Dan kalau Jepang lebih seru, kali 3. Ya, jadi dia punya 2 pendapatan, itu kali 3 kan berarti 6 gitu ya. Ini kalau bisnis nggak apa-apa, masih mending ya bro ya? Nah iya. Nah ini sekarang posisinya negara dalam posisi seperti itu. Kalau Indonesia kan kurang lebih di 30% ya. Artinya punya uang 2 juta, ngutang 600.000. Oh gitu ya? Indonesia ya. Jadi kalau pergi ke bank masih dikasih ngutang lah ibaratnya gitu ya. Nah saya kaget juga bahwa kok ternyata begini ya. Jadi yang paling terasa itu kekhawatiran ekonomi global itu yang paling gampang kita rasakan adalah kalau lagi pergi ke pasar kayak apa. Jadi kalau dilihat di kasat mata ya? Iya. Tanpa kita ngelihat data seperti yang lo biasa presentasiin tuh di YouTube. Kadang kan data itu kan data ya. Tapi kalau kita mau merasakan langsung kayak apa tuh kita datang aja kayak apa. Itu kalau ternyata itu berhenti. Itu fundamental? Iya, itu berhenti. Wah itu yang paling bahaya. Saya sih ngelihat rasa banget. Jadi teori sama ngelihat di dalam kenyataan itu ya kayak gitu. Kalau di Indonesia saya ngerasa malah terbalik.
Sejak mulai dilonggarin, mallnya nyari parkir susah. Berarti kan beda sekali ya. Itu terjadi sesuatu yang menurut saya Indonesia ini strong enough dan Indonesia menarik ya dibandingkan kejadian di tetangga. Nah ini gue menarik ya, mungkin perlu juga lo kayak apa gue gali dari lo dari perbandingan data dan fakta yang terjadi di lapangan itu men ya. Indonesia ini sebenarnya kuat itu karena apa ya? Masih sampai detik ini kan Indonesia masih dilihat kuat dari performa ekonominya ya. Kita fair lah di apa namanya gue, kalau pemerintah baik, kita bilang baik, kalau nggak baik kita bilang nggak baik, kita kritis kan. Di sisi lain ekonomi global lagi menekan lah gitu lah, lagi menekan ya. Nah, menurut lo kenapa kita seperti kayak masih stabil begini? Oke, ini menarik. Saya itu kalau tadi pertanyaannya lu sehat gitu ya, saya jawab saya berada dalam kondisi paling sehat di kondisi hari ini. Saya paling sehat di kondisi hari ini. Jadi saya tuh ngalamin krisis itu 3 kali, ya. 98 kita masih kecil loh men. Saya 6 SD. Iya dong. Seumuran kita kan. Sama ya, 6 SD. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Oke. 2008 ngerasain, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kenapa? Waktu itu saya sudah di pasar dan ternyata kurang duit. Dan yang kedua nggak tahu mesti ngapain. Jadi saya merasa bahwa, waduh, saya miss something di sini, ketinggalan sesuatu. Jadi dari 2008 itu yang saya lakukan adalah persiapan kalau ternyata ada sesuatu lagi di kemudian hari. Oke, karena lo mengalami 2008 sayang banget ini. Iya. Gua nggak melakukan hal-hal yang harusnya gua lakukan. Betul. Di 2008. Tapi gini maksud gua bro, dari faktor ekonomi negara ini bro, apakah ini hanya sekedar placebo? Kita terlihat seperti kuat ekonomi kita, atau memang dampak resesi di luar itu bisa kejadian nggak di Indonesia? Karena banyak nih men, influencer akhirnya yang udah seperti nakut-nakutin ngasih gitu. Takut-takutin. Oke gini, kita saya bilang. Bahaya, kita akan begini. Gimana pandangan lo? Oke, baik. Saya lanjutin ya. Saya mulai belajar sebenarnya kenapa terjadi krisis tahun 2008. Saya belajar gitu. Ada hal yang beda loh, 2008 itu sakitnya bukan dari Indonesia loh. Global juga? Iya. Yaitu datang dari Amerika juga. Yang namanya adalah subprime mortgage. Kemana-mana tuh. Gitu. Saya jadi belajar, ternyata ada kata kunci yang menarik yang membuat saya jadi sadar mengapa Indonesia quote unquote diperebutkan oleh banyak pihak. Maksudnya gimana? Ternyata, pernah dengar nggak kata-kata aging country? Negara yang menua. Emang ada negara yang memuda? Kan gitu dong pertanyaan deh, yang memuda. Terus kalau dibilang negara yang tambah tua, apanya? Ternyata kita lihat banyaknya orang di dalam negara itu isinya orangnya umur berapa secara rata-rata. Yang saya dapat statement aging country itu adalah negara Jepang. Di situ negara samurai. Negara timur ya sebenarnya. Timur nih. Tapi kalau kita ngomong Jepang dulu yang paling dekat nih. Jepang itu negaranya negara yang aging. Kenapa? Karena orang Jepang itu banyakan yang usia senior. Yang usia produktifnya dan mencari generasi selanjutnya itu tingkat kelahirannya rendah, Mas. Betul. Korea juga begitu gue dengar kabarnya. Betul, sudah mulai. Nah, tapi kenapa kita belajar ya? Kenapa Indonesia ini tidak? Ya karena Indonesia tidak aging country. Kita tuh 2:2. Masih terus produksi gitu ya. Bahkan kadang 2:6. Iya. Berdua lahir 4. 2 lahir 3. 2 lahir 2. Makanya dari BKKBN bilangnya adalah 2 anak cukup. Kenapa? Karena kalau itu dipertahankan, kita tidak bisa aging. Loh, Ryan tunggu dulu. Kenapa harus ke sana konsepnya? Coba bayangkan. Kalau satu negara isinya anak bayi semua. Ada terjadi perpindahan uang? Nggak mungkin. Iya, dari orang tuanya mungkin ya. Kan kita bilang bayi semua nih. Jadi tiba jeger isinya bayi semua. Nggak bisa. Jadi kayak di My Baby Boss itu loh. Yang film yang itu kan. Dia taunya susu. Taunya Pampers kan gitu ya. Sekarang kita balik, kalau semuanya orang tua, apakah orang tua itu memiliki spending power seperti anak muda? Ya enggak dong. Enggak juga. Bukan kenapa? Usia produktif lagi. Dia mau pergi jalan-jalan, traveling mungkin juga udah nggak kuat ya. Betul ya? Nggak mungkin lebih kuat dari yang masih usianya umur 30-40-an, betul nggak? Tapi kalau usianya selalu ada setiap tahun yang usia spending power, ya negaranya kuat. Jadi dasarnya saya ngelihat, makanya Indonesia gila nih saya bilang. Kenapa Cina begini nih? Kenapa India nih? Dan penduduk kita
selalu reproduksi. Jadi iya memang reproduksi. Memang artinya terjadi suatu regenerasi yang bagus di situ. Yang perlu dikendalikan satu poin. Ini menarik analisa lo, Bro. Jadi banyak juga analisa orang katanya karena faktor UMKM kita yang juga sekuat. Tapi sebenarnya kalau kita tarik analisa hulunya ya manusianya dulu. Memang di usia produktif. Manusianya dulu. Kalau selalu ada regenerasi, itu aman. Ini negaranya bicara tidak seizin. UMKM dan lain-lain itu ngikutin karena memang usianya dia produktif. Betul, gitu belakangan. Kan? Ya. Ternyata ketika kita baca ada di Amerika itu yang mengatakan, saya lupa sekali baca buku apa, yang mengatakan bahwa tahun 2008 akan terjadi krisis di sana. Dan pada waktu diceritakan 5 tahun yang lalu, semua orang tuh ngomelin wartawan ini. Nggak masuk akal, nggak mungkin bisa terjadi. Kuat, jeger der. Tiba-tiba terkenal bukunya. Aduh, saya lupa lagi namanya apa. The Great Depression Ahead. The Great Depression Ahead. Ternyata rumusnya sederhana adalah bila ada tingkat kelahiran yang turun dalam satu titik, tambahkan 46,5 tahun, di situ krisis. Jadi teorinya kok rada, saya bilang waktu saya lihat teori ini, yang bener nih teori bohong. Saya tarik dong data Jepang. Oh bener loh, ternyata dia turun tingkat tingkat kelahirannya tambah 46,5. Lah itu tahun 90-an awal. 46,5 ya faktornya. Dan kalau kita tarik dari China, terakhir tingkat kelahiran tertinggi itu sekitar tahun 1980. Makanya dianalisa tahun 2020-an udah mulai melambat. Beneran loh. Ya ini Asia Timur yang tadi gue bilang tadi kan. Asia Timur ini memang mulai ngalamin baru mulai melambat. Nih. Yang udah lambat beneran Eropa, Bos. Yang udah mulai lambat beneran Amerika, Bos. Jadi kenapa data ini saya bilang ini kita pegang dan kok malah jadi optimis ya, Bro, buat Indonesia makanya, ya. Kalau ada orang yang nakut-nakutin mungkin terlalu muda. Yang kedua, ya emang punya kepentingan nakutin, gue nggak tahu Oke. Ya enggak, presiden juga ngomong begitu, kenapa juga ngomong begitu masalahnya kan harusnya. Nah, ini. Ya buat apa ngomong begitu gitu loh. Poin selanjutnya adalah sayangnya, apakah pengetahuan mengenai keuangan dan pengaturan keuangan pribadi dengan jumlah usia yang selalu terregenerasi dengan baik ini, itu dikasih. Saya tuh sudah ngedukasi masyarakat Indonesia. Dikasih maksudnya? Dikasih. Loh kita sekarang gini deh, kita sama-sama pernah SMA. Apa sih pengetahuan mengenai uang yang dikasih waktu kita SMA? Apa? Tabung apa ya? Nabung uang. Nabung, iya udah. Tapi nggak dikasih tahu ngelola uang yang baik itu harusnya tuh jangan dibelanjain semua. Harus sebagian disisihkan. Manajemen keuangan ya? Iya. Gimana caranya dianggap layak untuk minjem duit ke bank? Kapan minjem, kapan nggak minjem? Apakah beli properti sebagai sandang pangan papan, kan diajarin gitu tuh di akhirnya, sandang pangan papan. Papan itu sebenarnya kapan sebenarnya waktu yang tepat? Apakah semua orang harus mengejar papan? Gitu loh. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau punya anak, sebenarnya persiapan apa yang dibutuhkan? Bukan mental doang. At the end of the day, ujung-ujungnya duit gitu. Poin-poin ini tuh tidak diajarkan. Semua orang dilepas untuk mempelajari ini, satu entah dia belajar dengan kesadaran atau belajar dari keluarganya. Apakah semua keluarganya bener? Nggak juga loh. Ngikut aja biasa tuh keluarganya begini, dia akhirnya begitu. Betul, gitu ya. Karena saya kan mengedukasi bersama regulator ya. Sorry bro, sebentar, dikit kau potong. Bokap dulu apa kegiatannya? Sarjana seni rupa, fotografi, Bos. Bokap? Iya. Bokap juga seni rupa? Iya, fotografi. Dia pengen anaknya jadi seni rupa, ternyata melenceng jadi orang ahli ekonomi. Gimana? Aduh. Enggak, ya karena kan pasti kan ada yang namanya bisnis keluarga kan yang kepingin dilanjutkan. Iya. Cuma memang bagi saya dunia otak kanan itu kadang bertentangan sama saya. Iya, lu lebih menikmati yang di kiri ya? Karena kalau kanan itu kadang-kadang bagus dan jelek itu pendapat. Iya. Saya bilang, saya udah bikin kubus susah-susah bagus. Kenapa dia dapat A, saya dapat C? Karena kamu kurang kubus. Maksudnya apa kurang kubus? Tapi kan itu rasa ya. Iya, itu rasa ya. Iya, tapi kombinasi antara itu jadi menarik. Jadi analisa lalu pun dicampur dengan rasa sebenarnya jadinya. Betul. Saya itu ngerti sebenarnya. Bagaimana cara memanfaatkan. Iya kan? Lanjut bro, sorry tadi gue potong dikit ya. Gue karena penasaran. Gue jadi bingung, tadi gue nyampe mana? Enggak, bicara di optimisme kita melihat sebuah kondisi ekonomi dunia yang sebenarnya justru malah lagi begini.
kita kok masih terlihat seperti tough gitu ya. Iya. Seperti apakah benar dari orang yang paling sering mengamati data? Makanya gue tanya Marian nih kan. Iya, kita tuh gini, ibaratnya kita itu sebenarnya anak orang kaya. Bayangkan itu dulu. Oke. Bayangkan dulu bahwa kita ini anak orang kaya, modal kita tuh ada. Ya, tapi gini, berarti kan sebenarnya presiden nggak harus ngomong ini kita di tengah peta global lagi resesi begini. Sebenarnya kan nggak perlu begitu harusnya. Betul, karena kalau saya bilang gini, kenapa disampaikan? Malah jadi nge-hold cash nggak jadinya Jadi teman-teman? satu, ya menjadi trigger untuk kekhawatiran orang yang tadinya tidak kepikir maksud itu jadi kepikir. Tapi yang dikhawatirkan adalah banyak orang yang malah justru melakukan tindakan spekulasi. Yang paling bahaya itu, yang menghancurkan, yang membuat jatuh ke dalam jurang, itu adalah orang melakukan tindakan spekulasi. Contohnya? Ya, contoh ya. Dia mau masuk tahun 2023. Oke lah, dia bilang saya lagi dalam keadaan kondisi yang kayaknya baik-baik saja. Ini terjadi sama teman saya. Dan dia juga paham keuangan. Masalah ini juga. Jadi kalau dikatakan hati-hati dan tidak, teman saya orang paham keuangan. Tapi dia tidak melakukan tindakan yang hati-hati. Dia melihat ukuran bahwa tahun 2020 buat dia bisnisnya menjadi bagus. 2021 dia mendapatkan sesuatu. Dia expand besar. Ternyata konsumsi orang terhadap produknya dia itu tidak bagus. Covid pula kan bro. Dan ternyata ditambah dengan isu-isu ini itu membuat dia konsumsinya jadi nggak bagus. Sekarang mulai kesulitan loh untuk melewati tahun 2022 ini. Nah, yang kayak gini-gini nih yang mau dikasih informasi bahwa tolong kamu juga harus hati-hati ya. Jadi memang itu banyak datanya orang yang spekulasi begitu. Banyak juga tuh terbukti dengan kasus-kasus pinjol. Itu juga dengan banyak orang pinjol ini. Banyak banget. Laporan tiap hari ada. Iya. Dan ada juga yang memang ternyata mengambil kondisi yang terlalu over PD. Yang nggak boleh itu adalah over PD di dalam kondisi hari ini. Jadi kalau dari hari ini ke depan kita itu tidak boleh PD 100%. Kalau PD 100% itu namanya bukan PD lagi tapi halusinasi itu. Halu. Ya jadi halu nih. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan pasti berhasil. Tapi kita harus tahu bahwa ada aspek yang mungkin kita gagal. Jadi di poin itulah mungkin highlight dari Bapak Presiden kemarin arahnya di situ. Menurut saya ya. Saya juga nggak tahu. Dia mengantisipasi bahwa orang-orang yang spekulasi ntar dulu gitu ya. Kamu jangan ya. Untuk bagian orang yang spekulasi. Karena data itu juga banyak orang yang spekulasi. Dan pasti banyak. Karena di Indonesia tidak ada tempat legal melakukan tindakan spekulasi. Gue kalau poin untuk ini bro. Jadinya ini menarik loh, bangsa kita sebenarnya, apalagi di generasi umur kita nih men, kita tinggal nunggu waktu Indonesia bisa maju. Iya. Poinnya dengan memanfaatkan peta bonus demografi kita. Itu benar. Ya, bonus demografi dong ini. Itu kan anak orang kaya, itu makanya saya bilang itu anak orang kaya kan. Kita nanti pas misalnya kita yang bentuk kita yang memimpin, ya kita yang menikmati itu sebenarnya. Betul. Bukan sekarang, ini nikmatnya nggak sekarang gitu loh. Nikmatnya nggak sekarang. Bukan. Makanya ada kata-kata Indonesia emas ya. Yang 2045. Betul. Nah, itu sebenarnya poin itu tuh ada logikanya gitu. Tapi saya mau coba bilang bahwa dikit. Di setiap bangsa ini usia produktif pasti berbeda-beda kan, men? Di setiap bangsa usia produktif beda-beda. Apa lu menemukan karakter angkanya plus 49 tadi cuma? Kalau ada dari misalnya, saya atau 49 tadi? 49 ya? Kalau usia produktif kita mungkin yang pegang uang itu yang 30 up. 30 up. Tadi kan maksud gua tadi data lu bilang di saat penurunan tingkat kelahiran ditambah 46,5 dari buku The Great Depression Ahead dari buku itu ya. Itu yang saya baca. Terus saya coba menghubungkan. Tapi di Indonesia usia produktifnya apakah juga segitu atau variabel penambahnya ya? Apa lebih apa kurang? On average kalau saya bilang di Indonesia 30 sampai 40 usia yang pegang uang dan membelanjakan lebih. Kalau yang di bawah dia belanja lebih, di bawah 30 membelanjakan lebih tapi uangnya juga nggak lebih. Iya. Kan Kalo begitu ya. 50? Di atas 50 biasanya sudah mulai slow down ya karena kan sudah masa persiapan pensiun dan lain sebagainya. Dan biasanya saya juga ngajar persiapan pensiun. Rata-rata yang di usia 50 tuh sadar bahwa ternyata uang kurang. Jadi begitu dia ngitung uang pensiun dia, loh Mas, saya perlu sekian loh. Uang saya cuma sekian. Begitu rata-rata. Begitu dia sadar, mulai ngerem. Secara alami akan ngerem dia pasti. Sadar kurang kok. Yang repot yang nggak sadar kurang. Orang yang konservatif isinya bro, jadi kan begitu.
Untuk yang spekulan-spekulan yang juga akhirnya tadi ya bisa kaya banget dia atau jadi bisa miskin banget kan? Nah, yang saya kadang-kadang larang, begitu sadar bahwa dia kurang, dia bilang gini, kalau gitu Mas, saya sekarang mau bisnis. Jadi kan dia bilang nih usia 50 kan uangnya kurang setelah dihitung. Wah, kalau gitu saya mau bisnis. Pakai uang yang mana Pak? Saya bilang. Dari uang pensiun ini saya ambil. Saya buat bisnis. Emang Bapak pernah belajar bisnis seumur ini? Enggak. Saya ini pekerja yang teladan loh. Iya, pekerja sama bisnis dunia beda nih. Beda banget. Jadi Bapak ini seperti anak umur 18 tahun mulai belajar bisnis loh Pak. Ada beberapa yang kesel saya ngomong begitu. Tapi oh iya, berarti saya tuh saingan. Padanya lah ngomong kayak gitu kan. Saya berarti saingan sama orang yang nekat pol tapi uangnya mungkin uang bapaknya. Atau uangnya siap hilang. Kalau saya nggak siap hilang, itu maksud saya. Kalau yang nekat bener, cacing-cacing kan naga-naga katanya. Tapi berapa banyak yang berhasil dari cacing-cacing naga-naga? Setahu saya banyak yang jadi cacing. Malah jadi butiran debu hilang sekalian. Ya, naga cacing jadi naga kelihatan karena memang itu cuma 1/1000. 1/1000. Oh ada ya ternyata begitu. Iya. Yang nggak ada nggak dilihat. Gitu. Ya itu yang kita mesti takut sih sebenarnya. Iya benar ya bro. Ya. Nah ini khususnya buat teman-teman penonton Macan Idealis nih bro. Ya. Ini kalau di Inside Macan Idealis itu usianya usia produktif mayoritas. 25-34 tuh yang paling banyak nonton. Megang ini berarti. Lagi kenceng-kencengnya nih kan. Lagi megang masa depan loh. Masa depan gitu. Megang masa depan nih. Harus kita, itu bagian, gua kan bagian. Iya. Tapi 236. Kita kan masuk milenial bro. Siap. Masih masuk milenial kita. Milenial akhir ya. Loh enggak, udah di atas kita juga masih milenial kan. Siap. Kita nggak mau banget tua kayaknya. Menolak tua. Menolak tua. Nah gini bro. Untuk generasi seumuran kita nih. Iya. Atau mungkin di bawah kita, 25-34 tadi. Yang harus dilakukan apa men? Yang harus dalam mengelola keuangannya untuk juga menjamin masa depannya. Ini di luar dari faktor-faktor goib dan maksud gua di luar faktor nasib ya bro ya. Ini faktor yang normatifnya. Apa yang harus dilakukan? Oke, kalau saya ya. Dikit, pertanyaan gue biar lengkap. Ditambah apakah kita harus spending sebanyak-banyaknya? Apa kita harus investasi di mana? Apa harus nabung emas? Oh oke. Nah ini dia, ketika orang ketemu saya itu berpikir bahwa saya ini akan rekomendasikan saham apa yang dibeli. Padahal sebenarnya yang namanya investasi apapun itu tergantung kita loh. Kenapa? Setiap orang itu pasti lahir dengan budaya daerah yang berbeda-beda. Maka secara tidak langsung investasi yang dikuasainya itu beda. Tergantung karakternya. Lo bisa gini, kita orang yang ada di tengah kota. Investasi yang bagus, investasi sawah misalnya. Salah. Kenapa? Saya nggak ngerti sawah yang mana yang bagus. Ya kan sawah ada sawah yang tak ada hujan, ada yang sawah kering apa, nggak tahu saya. Nah, tapi bagi orang satu daerah tertentu yang setiap harinya bertemu dengan sawah, itu investasi yang bagus buat dia. Investasi yang bagus. Karena dia memahami itu. Karena dia lahir dari daerah itu. Oke. Jadi investasi yang bagus adalah investasi yang memang ada di dalam diri kita, yang ada dekat dengan diri kita sebelumnya. Ada sih yang akhirnya nyebrang haluan kayak saya, tiba-tiba perginya investasi saham. Iya, lu orang seni rupa gimana ceritanya jadi main ke saham ini kan. Tapi investasi yang benar itu adalah investasi yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Yang kita pahami terlebih dahulu dari dasar nature awal kita. Jadi itu ya saya blok langsung deh, jangan berpikir saya akan ngajarin orang investasi saham, saya nggak ke situ. Nah, yang perlu kita kuasain secara umum adalah bagaimana memiliki pondasi keuangan yang baik. Karena banyak orang tidak memiliki pondasi keuangan yang baik. Pondasi keuangan yang baik itu apa? Pondasi keuangan yang baik itu sebenarnya syaratnya cuma 2. Tahu yang namanya pendapatan, tahu yang namanya pengeluaran. Yang namanya sudah punya modal pondasi yang baik ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Yang pondasinya rapuh adalah yang pendapatan sama dengan pengeluaran. Pasti rapuh tuh. Goyang dikit jatuh. Iya dong, kan pendapatan pengeluaran. Nggak boleh goyang nih, harus imbang. Terus mana bisa dalam hidup selalu imbang. Sepeda aja bisa jatuh naik kan. Nah yang ketiga adalah yang bahaya sekali adalah ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Ini dulu nih pondasinya. Kita kadang-kadang nggak tahu loh. Atau kita terlalu takut untuk tahu. Kita terlalu takut untuk tahu bahwa kita ini posisinya seperti apa. Atau mungkin nggak peduli. Wah hebat banget kalau nggak peduli. Buktinya pada hidup aja kita bro gitu loh. Itu berarti dia nggak tahu berapa pengeluaran gue berapa pendapatan gue berapa. Oh ya kadang gue dapat dari sini.
Ya pokoknya gue jalannya hidup aja. Kita nggak pernah tahu. Manajemen itu dilakukan oleh banyak warung-warung di mana-mana. Betul. Tapi pertanyaan gini, orang tidak akan pernah tahu skor pertandingan sepak bola itu adalah yang gede yang menang. Karena di pertandingan lain yang adu kecil yang menang. Tanding golf itu adu kecil loh. Yeah. Kita nggak ngerti bagaimana cara ngitung skornya. Pondasi keuangan jelas, kita tahu bagaimana menghitung skornya. Sekarang kita lagi ngitung skor nih. I don't care, nggak apa-apa. Tapi akhirnya ya begitu. Akhirnya begitu. Sekarang at the end lo kan ngitung juga gitu jadinya. Berapa banyak orang yang setelah tidak berada dalam usia produktif tetap punya duit? Di sekitar kita deh. Ya, betul. Berapa banyak yang menjadikan orang lain sebagai ATM-nya? Apalagi dunia selebriti, bro. Itu banyak gue lihat teman-teman gue, bahkan senior-senior di dunia selebriti yang dulunya kaya raya. Sekarang? Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan, tapi dia tidak bisa mengatur. Jadi ini bukan perkara berapa besar uang yang kita bisa terima, tapi seberapa bisa kita mengatur uang yang kita terima. Oke. Mengatur uang yang kita terima. Oke. Nah, berarti kalau kita mau bicara komposisinya, komposisi tadi, paling simpelnya aja misalnya gini, Pak. Gue banyak juga ketemu beberapa pedagang-pedagang UMKM ya. Mereka kan nggak peduli, bahkan dia pedagang pun nggak ngitung gitu-ginian. Nggak membuat sebuah manajemen keuangan yang minimal sederhana pun enggak. Bener-bener sangat-sangat sederhana. Gue tanya gini. Gue cut ya di situ. Makanya dia UMKM terus. Ya makanya. Jadi gue tanya, misalnya gini, warung nasi, bro. Modalnya berapa? Nggak tahu, pokoknya gue belanja sekian, udah ntar sisanya berapa duitnya, gue belanjain lagi kan gitu. Jadi gitu, matilah gue bilang, ini gimana, lo mau berkembang gimana? Makanya UMKM terus kan? UMKM terus. Iya. Kenapa ada orang yang berubah dari biasa-biasa jadi luar biasa? Karena ada sesuatu yang... Dan sometimes hidup ini seperti nonton acara sulap. Loh, ilmu sukses tuh cuma punya fondasi yang tadi. Saya tahu, knowing is nothing. Tapi diaplikasikan nggak? Kadang itu sulit sekali loh. Even itu untuk saya juga, gitu loh. Jadi memang hidup tuh kayak orang nonton sulap. Sederhananya gimana cara kita memanage keuangan kita pribadi dulu deh? Caranya deh. Gampang pokoknya. Pendapatan, pengeluaran itu hanya boleh 50% dari pendapatan. Pengeluaran hanya boleh 50%. Pokoknya mau nggak mau, lu 50% doang boleh keluarin. Iya. Kalau perlu yang istilahnya makan nasi doang gitu loh, nggak pakai lauk gitu. Terserah. Itu cara bagaimana dia mengatur. Diatur lah, gitu. Balik lagi kan tadi kan sederhana. Okay. Pendapatan itu 50%-nya pengeluaran. Loh, 50%-nya apa lagi? Masa depan. Loh, kok gitu aturan gampangnya gimana? Logika gampang gini. Hidup itu kan hari ini sama masa depan dong. Ya. Kalau hidup nggak ada masa lalu. Masa lalu tuh ya udah jadikan pelajaran. Ini untuk orang yang pendapatan bulanan di bawah 10 juta lah ya? Enggak, siapapun. Nggak bisa. Loh, kalau misalnya orang pendapatan bulanannya udah UMR 20 miliar. Oh, dia ya 50% kebanyakan lah bro buat masa depan. Enggak juga loh. Jangan lupa loh, kadang-kadang orang pendapatannya naik, gaya hidupnya naik. Dia bukannya makin begini loh. Banyak ya, kita ambil contoh ya langsung ya. Yang saya tahu adalah Michael Jackson. Michael Jackson tuh pendapatannya besar sekali. Punya taman bermain. Tapi dia jatuh bangkrut loh. Sayang sekali. Saya suka banget sama karya-karyanya dia. Mike Tyson. Kurang jago apa? Saya pernah hitung. Satu kali pertandingan, kalau saya rata-rata, pertandingan itu, kan dibayar dong. Itu per satu kali pukulan dia, itu nilainya $1.000. Jadi waktu pemanasan 2 kali begini saja, itu sudah $2.000. Coba kita ada nggak yang satu kali gini $1.000? Lo hitung ya. Ya kan orang data, oh. Iya. Nggak, saya cuma berpikir nih, kenapa dia bisa miskin ya? Kenapa dia bisa bangkrut ya? Pendapatannya gede loh. Even saya nggak bisa punya pendapatan sehebat dia gitu. Yang mana satu kali dia begini pemanasan aja, 2 kali ngelempengin begini. Uratnya udah $2.000. Bos, kok bisa kagak bisa kaya? Bukan, bisa kaya. Tapi jatuh miskin. Orang itu kalau miskin terus nggak apa-apa. Tapi kalau pernah kaya jadi miskin lebih parah loh. Itu nggak enak. Saya ngelihat di depan saya loh. Betul. Kalau miskin terus ya dia udah biasa di situ kan. Ya standar sakit. Begini aja gua kok. Sebenarnya kan kita harus sadar bahwa kita tuh ada sesuatu yang ingin kita tingkatkan. Tapi kita menolak atau kita menganggap saya mah nggak bisa. Mungkin sometimes kata-kata ini agak sedikit kasar ya. Tapi please wake up. Kita ini adalah generasi selanjutnya loh dari Indonesia loh. Jadi benar-benar dari harus diri sendiri ya. Iya. Kita patokin. Misalnya gaji 3 juta misalnya gitu ya. 1,5 juta doang gue boleh buang. Iya. Orang bilang, wah nggak mungkin. Kadang ketika kita bilang nggak mungkin, karena kita yang bilang. Harus bisa gitu. Harus.
Kalau kita mau naik level harus bisa. Nanti dulu Ryan. Kenapa sih harus begitu kasarnya? Karena gini, hidup itu cuma membiayai hari ini dan membiayai masa depan. Sekarang pertanyaannya gampang. Masa kini siapa yang bertanggung jawab? Saya. Kita sendiri. Pertanyaannya kedua, masa depan yang tanggung jawab? Ya, kita juga. Kita juga harusnya logikanya. Berarti uang yang kita dapatkan hari ini, berarti kan untuk hari ini dan masa depan. Separuh-separuh dong, kan katanya sama penting. Oke. Basic logik aja ya. Iya. Nah itu kita nggak pegang. Nggak usah deh kita ketemu financial planner yang begitu canggih, 70%, 20%, nggak usah deh, kita lupain dulu. Nggak ada ya, ada begitu. Ada ekstrem itu. Bukan maksudnya 70, boleh dibelanjakan 60%, 30% investasi, 10% dandar. Ntar dulu. Itu terlalu kompleks. Kita ngambil dengan gaya yang gampang aja. Kalau kita merasa bahwa masa depan itu penting, ya itu uang yang harus kita siapin hari ini. Siapa itu masa depan? Diri kita, keluarga kita, anak kita. Diri kita itu masa depan perlu duit loh. Yang mau tanggung jawab siapa? Anak kita. Ya boleh juga sih. Tapi itu harusnya pilihan anak kita untuk berbakti kepada kita. Berbakti itu nggak selalu dengan store duit. Di sisi kitanya harusnya jangan berpikir begitu ya. Betul. Anak segitu ya bonus lah. Kalau nggak anaknya kasihan dong. Dia kan juga kepengen tiba-tiba baru mau expand harus ngasih ke orang tuanya. Harusnya dijadikan sesuatu yang menjadi pilihan bagi anak menurut saya. Iya. Kalau kita sebagai orang tua, kalau perlu sampai mati pun gue pengen bantu anak terus. Betul nggak? Iya dong. Saya juga begitu. Saya juga punya anak loh hari Jangan ini. kita ngarepin dari anak. Betul. Sebagai orang tua nih ya, sebagai orang tua ya. Tapi berbeda kalau kita sebagai anak, gue pengen banget udah balas ke orang tua gitu loh bro. Harusnya. Jadi itu sebagai bener anak. Willing. Ini berbeda nih ya, sebagai anak. Betul. Gitu ya. Jadi atas keinginan anak, wah saya bisa membahagiakan orang tua saya bisa aja. Tapi kan kadang ini kondisinya jadi terbalik ya. Apa yang seperti hak, apa yang seperti kewajiban. Itu jadi kita bingung di sini. Mungkin agak kasar kata-kata ini, tapi ayo kita berpikir dulu deh. Iya. Tadi lu bilang sekitar 50% boleh dibelanjakan, dibuang lah istilahnya gitu ya. Dan 50% lagi ini diapain? Untuk masa depan tuh diapain? Pendidikan. Pendidikan anak tuh investasi loh, masa depan loh. Buat diri kita. Jadi tabung? Bisa, tabungan boleh. Atau model yang lain. Yang terbaik buat anak-anak yang masih produktif usia kita nih, 25, 34 gitu misalnya. Nah ini jadi agak sedikit kompleks. Semakin kita itu kurang duit, maka kita harus semakin berinvestasi. Semakin orang itu lebih duit, dia boleh telat investasi. Sebenarnya itu rule keduanya. Kok bisa begitu, Ryan? Logika dari mana lagi nih? Kok ilmunya aneh-aneh begini? Iya, saya cerita begini. Let's say kita punya, ini bisa dihitung ya, kata-kata saya ini ada angkanya nih. Misalnya kita mau ngejar 1 miliar, sama-sama nih ya. Bang Vasco sama saya mau ngejar 1 miliar. 1 miliar ini kita tanya, kalau saya pengen kejar 5 tahun, perlu berapa ya setiap bulan saya investasikan? Katakanlah ada sebuah investasi yang bisa menghasilkan uang 15% per tahun. Katakan ya. Ternyata hitung-hitungan teorinya. Bukan per bulan kan? Bukan. Robot trading. Itu bablas. Bablas semua. Bingung ya. Sekarang 15% per tahun. Ada, kalau 15% per tahun tuh ada, make sense gitu. 1 miliar 5 tahun. Ternyata hitung-hitungannya itu kalau 5 tahun setiap bulan kita mesti investasi itu sekitar 11 juta. Ternyata Bang Was bisa. Ryan nggak bisa. Uang kurang. Terus Ryan jadi nanya, aduh sayang ya, saya ternyata nggak punya, saya cuma punya uangnya 2 juta. 11 juta saya nggak punya, kalau 2 juta saya punya. Bisa, kamu tetap bisa dapat 1 miliar, tapi 15 tahun ya. Ternyata akibat punya 11 juta, bisa mencapai uang 1 miliar 5 tahun. Akibat nggak punya 11 juta, harus mencapai 15 tahun. Berarti, andaikan nih, si yang punya uang 11 juta itu ngefur sama Ryan, saya mah spending dulu deh selama 10 tahun. Nanti sisa 5 tahun saya kejar. Dapat sama-sama 1 miliar loh. Ryan mau udah bongkok-bongkok 15 tahun. Betul nggak? Berarti statementnya tadi barusan bener dong. Semakin nggak punya duitnya seseorang, harus semakin dini berinvestasi. Semakin punya duitnya seseorang, bolehlah telat-telat berinvestasi. Karena dasar hitungan itu sebenarnya. Kalau untuk pakai standar yang sama ya, untuk kita kejar, karena kan orang standarnya beda-beda. Betul. Ya misalnya yang tadi, buat Ryan, buat gua, ya berbeda targetnya. Jadi 1 miliar,
terlalu besar, ya boleh turunin. Misalnya buat kita 1 miliar, kecil banget. Kecil banget. Gue pengen punya target yang juga gede, yang juga menurut komposisi dan proporsinya kita secara personal juga berbeda pasti kan bro. Di kepala orang yang pendapatan sebulan 10 juta, 1 miliar mungkin lumayan besar gitu kan. Tapi di orang yang pendapatannya di atas 100 juta, 1 miliar tuh nyari 1 miliar bukan target nggak menarik jadi. Nggak menarik. Target segini kan. Proporsinya ya berarti 10 miliar kan. Iya. Gitu ya. Artinya dia akan kapasitas itu akan disesuaikan dengan masing-masing. Iya. Tapi gini men, tadi lu belum dijelasin sama lu. Untuk sederhananya simpelnya, untuk teman-teman kita nih yang buat generasi muda yang 50% itu harusnya diapain? Ditaruhnya di mana? Apa belanja di emas aja terus taruh di bantal? Atau gimana? Nah, ini kan 50%-nya kita sama-sama nggak tahu nih nominalnya berapa nih. Karena setiap orang punya nominal yang proporsi berbeda. aja kita, persentase aja. Ya, karena kita bicara cuma persentase. Nah, saya itu belajar investasi dan keuangan itu Indonesia dan luar negeri lah. Semua saya coba. Ya. Ternyata dari rumus yang tadi, semakin kecilnya uang, semakin banyaknya uang, semakin dia punya uang dan tidak harus semakin sering berinvestasi itu cuma lari ke 3 hal. Yang satu, yang menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tinggi. Jadi jangan pernah mau dibilangin ada yang menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tidak ada. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi forget it. Masih ada orang percaya begitu. Ya. Lah itu korban penipuan. Iya makanya. Ya dong. Bukan itu korban keserakahan. Sorry bro ya, ini dua-duanya salah. Mohon maaf ya. Iya. Baik yang menawarkan, baik yang juga ikutan itu dua-duanya salah. Dua-duanya salah, betul. Setuju saya. Nah, uang yang menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tinggi itu bisa dibagi jadi 2 lagi. Satu, pergi kepada investasi pasar modal. Investasi saham, reksadana saham, trading forex. Trading forex tuh sebenarnya benar gitu. Trading options bukan binary option, ya. Kan kemarin sempat ramai binary option ya. Hari ini masih jalan tuh pengadilannya. Lalu sebelahnya lagi yaitu adalah sektorial, bisnis sektorial. Bisnis sektorial enaknya apa dengan pasar modal bedanya? Kalau bisnis sektorial nggak perlu modal kadang-kadang. Ada yang tanpa modal. Misalnya jualan barang orang, hari ini kan dropshipping, itu bisa. Ini menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tinggi. Oke. Di tengah ada nih yang hari ini lagi baru nih, cryptocurrency. Ya, ini semuanya di sini. Nah, kita bisa mulai dari situ. Karena apa? Semua yang ada di sini itu dengan modal yang kecil atau terbatas bisa dilakukan. Oke. Orang ada yang salah nih karena takut resikonya, dia lompat ke yang nomor 2. Yang namanya adalah protect your profit. Amanin untungmu. Jadi syaratnya sebenarnya untuk bisa pergi yang ke nomor 2, kamu mesti ngamanin uang kamu dulu. Kamu mesti profit dulu, baru kamu boleh amanin uangnya. Contohnya nabung di bank, beli deposito, membeli surat obligasi atau sukuk penempatan surat utang, bukan surat utang ya, sukuk untuk yang syariah, dan sukuk syariah. Lalu investasi di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, itu dari sini. Ya, aman lah itu ya. Aman. Ya. Nah, tapi dari yang profit harusnya ke sini. Ada orang yang salah nih. Ada satu yang saking nekatnya, dia pergi langsung dengan seluruh uangnya ke tempat yang berisiko dan penawaran yang ngaco, dan dia karena kurang pengetahuan juga, pergi jadi rugi. Yang kedua, saking takutnya dia pergi ke deposito langsung, uangnya nggak gerak. Atau yang ketiga nih, yang disebut creating wealth. Jadi sebenarnya stagingnya cuma 3 doang. Nah yang terakhir nih, yang terakhir itu namanya adalah creating wealth. Creating wealth itu cuma 3. Satu adalah properti yang produktif. Jadi kalau properti yang didiemin itu salah. Yang kedua adalah mengakuisisi bisnis yang udah jalan. Ini berarti kan nggak mungkin uang kecil dong. Certain amount lah, uang tertentu baru bisa mengakuisisi bisnis. Yang ketiga adalah disebut lindung nilai atau disebut dengan hedging. Hedging itu contohnya adalah emas. Jadi sebenarnya 3 step ini aja, investasi itu arahnya begini-begini aja, nggak ada yang lain. Emas itu bukan investasi menurut gue, emas itu nabung sih. Makanya namanya lindung nilai. Iya. Orang itu kalau naruh di sini, bagi sebagian orang sebuah investasi. Tapi sebenarnya alat yang memastikan kita kaya. Kenapa? 15 tahun yang lalu. Tetap kaya maksudnya. Iya. Jadi, bukan memastikan kita kaya, tapi memastikan kita untuk tetap kaya. Betul, karena kalau 15 tahun yang lalu 1 kilo emas bisa beli mobil mewah. Segitu juga. Today tetap bisa beli mobil mewah. Seperti itu. Ya. Jadi poinnya bahkan dari zaman Nabi bro, 1 ekor kambing ya 1 dinar emas. Betul, 1 sampai dinar. Sekarang sampai hari ini 1 dinar emas bisa beli kambing. Betul. Gitu. Betul. Kalau zaman kita kecil mie ayam berapa bro? 600 ya. 600 perak. 600 Sekarang ya. berapa?
Udah 20.000, 15.000 kan minimal Iya, ya. iya. Jadi kan jauh. Jadi uang nggak bisa kita buat jadi pertahanan nilai intinya Betul, itu ya. lindung Kalau nilai nabungin uang. gitu. Jadi sebenarnya permainan penempatan Paling uang konservatif sebenarnya ditaruh di emas. bisa, Paling aman gitu ya. bisa. Paling aman ya. Caranya gini. Cara yang nggak begini. mau beresiko lah gitu. Oke, caranya gini. Saya pengen buat sekolah anak. Misalnya mau masuk perguruan tinggi deh. Hari ini harga perguruan tinggi pasti ada meskipun anaknya masih kecil dong. Misalnya baru kelas 1 SD. Pergi tanya berapa harga perguruan tingginya, bagi dengan harga emas, keluar gram-gramannya. Let's say 120 gram ternyata untuk hari ini. Anak saya 10 tahun lagi baru masuk perguruan tinggi. Ya udah 120 gram bagi 120 bulan. Belilah setiap bulan 1 gram. Maka itu kita bisa juga dengan perencanaan keuangan dengan gaya seperti itu. Itu paling konservatif. Oke. Itu yang sebenarnya yang diajarin orang tua gue, karena orang tua gue ini kan pegawai negeri bro. Jadi sangat konservatif. Dia menolak untuk resiko tinggi lah. Intinya gitu loh. Fine, nggak apa-apa. Jadi gini. Nah tapi kan gue ini kan bukan PNS yang rutin bulanan gitu kan. Gue ada beberapa bisnis dan ini. Tapi poinnya kan sebenarnya gini jadinya. Kalau bagi orang-orang yang pendapatannya misalnya di bawah 3 juta. Masih banyak loh bro, yang pendapatan sejuta sebulannya masih banyak loh bro, di Indonesia ini. Itu dia kalau mau main konservatif, kalau beli emas tapi rugi bro. Karena angka cetaknya kan mahal. Betul. Emas batang ya. Betul. Kita bilang, bicara buat pertahanan nilai loh. Betul. Gimana tuh? Ya satu, hari ini ada emas berbentuk buku tabungan. Tabungan emas tuh. Jadi ya ini harus hati-hati ya. Digital ya? Betul, seperti emas digital ya. Atau kalau kedua memang nggak bisa, kita pasti ke paper asset. Karena paper asset menerima uang dengan Rp100.000 dan memiliki hak yang sama dengan punya uang 1 miliar. Kan kalau saya beli saham, satu lot 100.000. Yang backupnya emas tapi? Enggak, saham nggak ada backup. Bukan, sorry, yang untuk yang main konservatif tadi nih. Oh iya. Tetap paper tapi backup emas. Maksudnya tabungan emas ya? Tabungan emas ya. Tapi kalau kita tidak, ya paper asset itu artinya ya membeli saham. Kenapa sih saham itu bisa dijadikan pilihan gitu? Kan uang saya sedikit. Satu, karena memang diterima uangnya sedikit. Dan yang menarik adalah kita tetap dihargai sama haknya dengan yang punya uang banyak. Kalau saya beli satu lot 100.000 dengan yang punya 1.000 lot, ketika harganya naik, sama-sama rasanya naiknya. Dan sama-sama saya terima keuntungan dividennya. Dan sama-sama juga terima turunnya. Iya, betul. Jadi memang kenapa orang pada akhirnya disarankan kalau memang dengan keterbatasan uang dan tidak bisa mengakses instrumen lain, ya sebenarnya memang paper asset jawabannya, nggak bisa lagi. Lu dengerin semua nih, beneran nih buat kalian semua juga nih. 50% maksimal, gitu loh. Berat memang. Iya memang berat sih. Karena baru hari pertama. Iya. Karena kita tiba-tiba dengarnya begini, kalau otot kamu mau gede, angkat yang seberat badanmu. Hah? Seberat badan saya? Berat banget ya, iya dong. Betul. Kalau teori nge-gym begitu. Kan begitu kan. Ya, kalau bisa lebih berat lagi. Betul, tapi jangan mulai dari 1 kilo dulu, nanti kamu kapok besok kan gitu ya. Betul. Pada akhirnya akan begitu semua. Jadi mulai jangan 50% dulu. Ya kalau ternyata berat dibalik. Tapi kan gini men, teori detoksifikasi ini perlu juga untuk kita membuat tubuh ini lebih kuat gitu kan. Tiban aja langsung 50%. Lawan gitu loh. Iya, ada. Sebenarnya gini. Kuat nggak? Bahkan di agama pun ya ada teori paksaan juga ada gitu loh bro. Ya. Di agama gua, kalau umur 7 tahun nggak sholat, kalau perlu dikerasin. Iya. Kalau perlu fisik pun boleh, kasarnya gitu lah ya. Iya, ini kan. Jadi akhirnya dia sholat. Hari ini kan namanya tertarik dan terdorong nih. Ya kan, kalau ada yang mulai tertarik, ya dia belajar mencoba, tapi ternyata ini kan angka nominal ya. Ada nilai tertentu yang mungkin sangat sulit sekali ya. Mungkin dengan nilai penghasilan 1 juta ya gimana caranya bisa separuhnya gitu, ya mungkin akan sulit. Tapi ketika ini sudah sadar ada, setiap hari itu dipikirin nanti akan terjadi, gitu loh. Kita tidak tahu. Sambil menambah income lagi dari sambil menambah yang lain itu ya. Atau ketika mendengarkan ini sadar, tiba-tiba menghitung, akhirnya kan dia bisa mengurangi spending di tempat yang lain kan. Betul. Karena kadang-kadang orang ngerasa uangnya mau diapain lagi? Kayaknya saya masih cukup nih. Ya udah deh kalau gitu saya membelanjakan lebih. Biasanya penyakitnya ke sana. Ya kan? Dengan pendapatan tertentu mungkin ada yang lucu ya gitu ya, ada dengan pendapatan tertentu tapi kok mobilnya bisa lebih bagus dari yang pendapatannya lebih. Apakah betul
secara teori. Ini rusak nih, apalagi flexing begini orang jadi tertular budaya-budaya pengen kayak cepet. Betul. Nggak bisa begitu juga, men. Yeah. Gue kadang banyak ini. Gue mungkin masih bisa dibilang juga kalau untuk soal beginian konservatif, bro. Yeah. Gue melihat banyak orang-orang yang teman-teman gue yang keturunan Cina, bro ya. Ini punya kelebihan di mata gue, sekeliling gue ya, untuk yang dari zaman gue kecil ini. Mereka ini kalau punya mobil ini, berarti duitnya itu di belakang tuh ada 10 kalinya. Iya. Nah kadang suka terbalik sama teman-teman gue yang lain gitu kan. Punya mobilnya, misalnya anggaplah mobil Fortuner nih, bro. Yeah. Biasanya teman-teman gue yang keturunan Cina tuh duitnya tuh 10 kali Fortuner tuh, minimal. Yeah. Dan yang lain, misalnya mobil Fortuner, bro, duitnya 1/10-nya. Nah itu. Gue bilang, lo gila, gue bilang. Untuk itu gue sangat konservatif. Yeah. Di situ gue agak tapi itu budaya ya kayaknya, bro ya. Di kelompok orang-orang yang keturunan Cina ini kan punya budaya yang diturun ke anaknya. Jadi kan gitu. Budaya berhemat lah. Budaya berhemat. Ya, poin-poin itu mungkin iya betul. Tapi kalau saya lihat juga sebenarnya dari kecil orang udah disuruh jaga warung misalnya kan. Jaga warung dulu tuh. Sense dari uang ya. Dan yang paling repot itu sebenarnya kadang-kadang kita ini ngelihat tetangga selalu. Kita itu kepanas-panasin ya hari ini karena ngelihat orang lain di sekitar kita, dengan keadaan begini kok dia bisa begini, saya kok enggak. Akhirnya kita ngerasa bahwa bagaimana caranya saya kaya, tapi adalah bagaimana caranya agar saya kelihatan kaya. Itu tuh teori dulu, bro. Sekarang bukan cuma tetangga, sosial media. Bro. Dulu kan, tetangga udah punya ini. Sekarang, bro, ini orang umur 25 tahun katanya udah bebas finansial. Gimana ceritanya? Kata itu orang. Dia. Itu gimana pandangan lo, bro, tentang itu? Ya mungkin aja, karena mungkin aja ya. Ya mungkin aja yang umur 20-an dia bebas finansial, ya satu dari sekian pasti ada. Sorry men ya, teman-teman gue juga banyak anak-anak orang kaya gede gitu loh. Yang maksud dari gitu ya. Ya nggak juga bebas finansial sebenarnya gitu loh. Iya. Makanya kalau dari kata-kata bebas finansial tuh apa sih dasarnya? Artinya adalah benar-benar tidak kerja, atau melakukan pekerjaan yang dia suka, atau dia itu punya passive income yang besar, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kita nggak tahu nih dasar kata-kata bebas finansial yang dimaksud tuh yang mana gitu. Nah kalau misalnya masih muda bisa bebas finansial ya bagus ya. Tapi yang paling penting adalah ya dapatnya dari mana nih? Apakah gifted dari orang tuanya? Atau ternyata dia melakukan suatu tindakan spekulasi yang lain apa yang dia ajarin, apa yang lain dia lakukan. Itu paling repot tuh. Saya yang paling khawatirkan seperti itu. Karena dari apa yang saya temui ya, saya kan tanya gitu, dia gimana sih? Oh dia ngegoreng bos. Wah, jadi repot. Oke, ya baik. Ya maksudnya apa yang ditampilkan itu bukan dari apa yang diajarin hari ini, tapi adalah dari hal dengan konteks yang berbeda. Berarti kan? Kalau tujuannya positif misalnya, biar orang percaya, mungkin masih dimaafin. Profiling kan. Ya. Kadang orang kan, ya di Indonesia ini masih melihat dari sisi penampilan. Ya. Orang mau nawarin bisnis 100 miliar tapi penampilannya dia jalan kaki kan sama sendal jepitan gimana gitu. Ceritanya nih kurang meyakinkan ya. Iya. Makanya gue sering komentarin nih, bro, lo kenapa sih di konten pakai sendal mulu gitu kan? Lah, gue kan di rumah. Iya. Kenapa gue pakai sepatu gitu loh? Kan istilahnya ini ceritanya di rumah gue nih kan gitu, bro. Iya. Nah, itu yang maksud gue bicara pengelolaan keuangan pribadi. Dan tadi balik lagi, tadi kita bicara dari negara ya, pribadi. Nah, gue balik lagi ke negara deh, bro. Lo punya saran nggak, bro, misalnya yang terbaik dari segala macam faktor yang ada di negara kita? Saran lo secara ekonomi negara kita harusnya gimana? Ya, ada beberapa poin yang kalau saya belajar dari negara-negara yang cukup bagus secara keuangan ya, itu sebenarnya yang namanya keuangan kita tuh kurang dipaksa untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Karena kalau hari ini kan baru sampai levelnya wajib asuransi ya, BPJS kan berarti wajib asuransi ya. Belum bisa berhenti sampai sana. Kalau kita baru sampai situ, kita masih kurang. Yang harus itu adalah karena kita itu negara yang sangat banyak penduduknya, pada akhirnya yang harus dipaksa itu adalah bagaimana perencanaan keuangan itu dan fondasi keuangan itu ya memang harus dipaksa secara tidak langsung. Kayak dulu zaman Pak Harto dulu ada budaya galakan menabung itu.
Waktu itu iya menabung. Tapi ada kan gerakan menabung itu? Gerakan ya? Itu benar? Bukan paksaan menabung. Harusnya lebih dipaksa. Kan kalau seperti di Amerika kan ada wajib ya? Kan kita kan baru sampai BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerja itu kan lebih kepada wajib kepada perusahaan gitu ya. Tapi ini harus lebih jauh kalau menurut saya. Karena kalau tidak... Contohnya, konkretnya deh misalnya? Ada di satu negara ya, di Eropa itu, ketika kita buka rekening itu, kita tuh langsung dikasih sebuah segregated itu, oh kamu tuh harusnya masuknya ke investasi ke sini, taruhnya sebegini. Fitur mana yang mau diaktifkan. Jadi secara otomatis seret langsung. Tapi Indonesia secara perbankannya sudah mulai. Karena kan di depan teller biasanya ada asuransinya, investasinya ada tuh depan teller yang lain. Tapi belum sampai satu memaksa, kondisi yang cukup memaksa gitu. Kalau belum kayaknya agak sulit nanti kan. Kalau Cina sih lumayan ya, tapi kan beda ya. Kita kan beda kan bentuk, komunis, beda bentuk pemerintahan kan gitu ya. Tapi ya kita mesti lihat ya, yang bagus dari negara lain kita tiru. Yang jelek jangan ditiru. Iya. Yang bagusnya kita ambil gitu kan. Iya. Kan poinnya jadi secara konkret yang harus negara lakukan sebenarnya memaksa rakyatnya, bukan hanya untuk ngambil pajak gitu, tapi memaksa rakyatnya juga kan. Kalau pajak kan memang paksaan kan, pajak wajib gitu kan. Karena buat pembangunan ya. Iya, gitu ya. Tapi juga itu dipikirkan buat masa depannya rakyat itu, dengan memaksa mereka untuk terjun di dunia investasi. Iya, perencanaan keuangan terlebih dahulu lah ya. Ada mungkin ya kalau langsung mungkin agak ini ya, tapi pasti ada poin-poin yang bisa dikondisikan. Gitu loh ya, misalnya untuk yang tabungan jadi ada suatu unsur kewajiban dan lain sebagainya, karena fitur-fitur ini benar-benar dilempar ke masyarakat hari ini seberapa kamu bisa aja gitu. Beda dengan negara maju, tapi memang ya kan kalau dari saya yang namanya perekonomian dan peradaban tuh lagi bergeser kalau setiap kali resesi dan krisis. Ini kita maksudnya gimana? Kayak gini, peradaban kalau nggak salah ada kayak Mesopotamia. Lalu bergeser pada daerah Eropa sekitarnya, pergi ke Amerika. Lalu kan tanpa kita sadari lagi mau bergeser lagi nih kan. Iya betul. Nah, kemana coba boleh ditebak beberapa kali? Mestinya kita bisa ngelamar itu jadi tempat peradaban baru ya. Iya. Ke Cina gitu maksud lu kan? Iya, negara Asia lah, negara Asia. Iya. Dan salah satunya kan Indonesia tentunya. Ya, saat ini lagi memang Cina yang lagi, bukan Cina maksud gua, Asia Timur lagi menikmati bonus demografi tapi lagi mulai declining. Iya. Nah, the next-nya sebenarnya kita loh, men. Iya. Asia Tenggara loh. Iya. The next-nya. Iya, betul. Makanya kita punya sumber daya. Boleh alam, boleh manusia. Ini kan yang perlu kita jadikan sebagai modal dasar karena kita bilang kita anak orang kaya nih. Dasar tanahnya udah anak orang kaya. Tapi anak orang kaya ini bisa juga jadi malah berbahaya di saat, maksud gue bonus demografi ini bisa jadi berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Oh iya. Banyak bro anak orang kaya yang akhirnya jadi miskin banget. Iya, anak orang kaya yang menyalahgunakan uang bapaknya lebih banyak lagi bos. Banyak banget. Nah, secara konkretnya untuk kita memanfaatkan bonus demografi ini, apakah misalnya program yang lagi dijalankan sekarang oleh Pak Jokowi ini kan infrastruktur, oleh Presiden. Apa itu menarik? Atau memang harusnya di sektor pendidikan dulu yang dipush? Ya. Sektor moral dulu dijaga? Ya. Atau sektor ekonominya dulu dijaga? Mana yang ini? Iya, versi setiap orang pasti beda karena dia datang dari mana gitu ya. Infra itu terjadi kalau nggak ada infrastruktur, gimana barangnya bisa sampai. Saya sudah beberapa kali ya, Sabang sampai Merauke itu saya melihat bahwa memang timpang. Pembangunan tuh timpang. Sangat. Ya, dan Jawa cemburuannya sangat tinggi lah di luar Jawa. Even sampai jam 8 malam tuh satu daerah itu udah gelap. Betul. Saya rasa gitu, ini nggak ada mall. Ini Pak yang namanya mall loh. Ini setahu saya plaza kalau kita gitu kan. Itu terjadi gitu kan. Nah, ini kan berarti tanpa adanya distribusi yang benar itu pasti masalah. Mungkin Bapak Presiden punya concern di situ. Tapi kalau menurut saya ya, yang terjadi itu mengenai keuangan itu harusnya ya, karena saya adalah orang yang memang concern mengenai keuangan pribadi adalah harusnya memang diajarkan pada kurikulum kalau saya bilang. Oke. Harusnya pada kurikulum. Oke. Nggak perlu ini loh saham, enggak, bukan itu. Salah, orang tuh berpikir kalau ngelihat muka saya adalah rekomendasi saham gitu. Salah, bukan itu yang saya maksud. Gini, anak-anak tuh memiliki sense terhadap keuangan sudah bagus. Ya bukan artinya jadi melulu mengenai uang, tapi diajarkan bahwa kalau uang itu kita harus bisa dikelola. Uang jajan jangan habis ya.
Kamu kalau yang namanya unsur menunda pengeluaran tuh bagus. Itu ada di dalam kurikulum tuh berbeda. Bukan bagaimana koperasi adalah, ekonomi mikro adalah permintaan bertambah, harga akan naik. Iya, itu kita semua udah belajar. Dan itu nggak ada gunanya juga. Makanya banyak orang yang belajar tuh bersungut-sungut. Waktu kita sekolah tuh kadang-kadang gue nggak habis pikir kenapa nih pelajaran ada ya. Karena tidak ada korelasi secara langsung terhadap hasilnya. Ketika kamu belajar itu kamu bisa dapat apa sih? Manfaat terhadap diri kita sendiri. Iya, akhirnya kita ogah-ogahan. Saya yakin semua orang yang dulunya belajar matematika dan nggak ngikutin dengan baik, begitu lewat dia bilang nyesel ya kenapa saya dulu nggak belajar matematika dengan baik. Karena gurunya matematikanya juga salah ngajarin menurut saya. Dia cuma ngajarin tanpa dia kasih tahu manfaatnya dengan belajar itu apa. Coba guru matematikanya begini, coba belajar ilmu statistik sama peluang. Lumayan loh, nanti kalau kamu pergi main ke kasino kamu bisa, wah jadi beda. Tapi kan jadi ngawur ya. Tapi maksud saya, bangun loh ketertarikan. Kita harus bangun ketertarikan dengan usia yang ada gitu. Kalau enggak kan dia akan acuh, ngapain saya belajar itu. Coba kamu belajar teori statistik, nanti kamu bisa nembak cewek dengan tepat. Oh, emang ada hubungannya? Ada ya, kan jadi beda ya. Kan membuat sesuatu menjadi menarik itu penting. Ada dua pola, men. Gue menarik tadi dengan Sarano tadi ya. Pola memberikan memberikan sebuah iming-iming, misalnya kan iming-iming. Kalau lo begini, lo akan begini. Iya. Atau tadi yang pertama, pola nakutin. Scarcity. Kalau lo begini, lo bisa begini, bahaya lo. Betul. Nah, ada orang yang kadang lebih tertarik sama dunia iming-iming. Iya. Ada juga orang yang lebih mau ikut kalau ditakut-takutin. Iya. Nah, dua ini. Jadi kan ini gue balik lagi ke bicara agama nih, Bro. Iya. Di agama ini ada yang iming-iming, ada yang nakut-nakutin. Iya. Kalau lo nggak lakuin ini, lo dosa. Betul. Bisa masuk neraka, misalnya simpelnya gitu. Yes. Atau misalnya kayak contohnya hal kecil untuk yang iming-iming, kalau lo sedekah, lo akan dilipat gandakan bahkan di dunia langsung. Misalnya gitu ya. Iya. Kita di luar bicara akhiratnya dulu. Dunianya lo langsung dilipat gandakan. Iya. Sedekah sekian, dapat sekian. Iya. Ini kan faktor yang memang mungkin teori dasar yang kalau kita melihat dari segi agama dan bisa diterapin di negara sebenarnya. Iya. Iming-iming dan takutin, Iya. paksa gitu ya. Iya. Menarik. Iya. Menarik banget. Bro, thank you banget ya, Bro ya. Sama-sama. Ini buat gue insight khususnya buat gue pribadi dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman penonton Macan Idealis ya. Iya. Gue mungkin akan banyak sharing nanti, Bro, ke depan sama lu kalau gimana gini. Tapi memang benar kalau melihat muka Rian ini orang mau saham apa salah gitu. Paham. Sebenarnya ya itu salah satu part of-nya Rian lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya bukan itulah intinya. Iya. Apa yang lo ingin suarakan biasa di Taparedi. Nah, kalau dasar pokok biar teman-teman juga di sini paham, Bro. Di YouTube lo itu, apa YouTube lo, Bro? RF Channel. Ryan Filbert, yes. Ntar lo pantengin deh, teman-teman. Maksud gua di RF Channel itu pesan apa yang paling penting yang ingin lo sampaikan di situ? Iya. Saya ingin membawa kepada banyak orang di Indonesia karena channel Indonesia ya. Saya mau kasih tahu bahwa channel ini tidak hanya menyuguhkan masalah saham gitu. Karena orang berpikir bahwa investasi kalau ngelihat tren, enggak. Saya ini adalah mau coba buka semua investasi, saya bukain satu-satu, saya bahasnya ganti, ada cryptocurrency, ada saham, ada menabung, perencanaan keuangan, investasi properti, bagaimana cara investasi pada peer-to-peer lending, semua. Kenapa? Karena saya ini adalah petualang investasi dan keuangan. Saya ini bertualang gitu loh. Jadi saya bagikan bahwa jangan selalu melulu satu hal gitu. Karena apa? Fokus pada satu hal itu bagus. Tapi kadang-kadang untuk bisa menjadi kaya, coba dilihat orang kaya mana yang bisnisnya cuma satu. Nggak ada. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena kita harus lihat. Dan saya tuh berusaha nampilin menunya saja. Setiap orang punya racikan yang berbeda. Gitu. Dan saya bukan hak saya memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Berbeda karakter investasinya pun ada yang konservatif, ada yang ekstrim, itu pun semua berbeda-beda juga. Betul. Pasti ya. Dan dengan tingkat resiko yang tertentu. Dengan tingkat, betul. Bro, ini terakhir sedikit lagi, Bro. Faktor politik gimana pandangan lu sekarang? Ya, ini menarik ya. Kalau saya bilang nggak bisa lepas dong. Ya. Keuangan sama politik. Ini kan katanya mau resesi. Karena Amerika naikin suku bunga terus, maka memang secara statistik akan ada resesi di sana. Yang kita tidak tahu seberapa jauh dampaknya ke kita. Kita tidak tahu tuh gitu ya. Kemungkinan kita ikut-ikutan naikin suku bunga, udah terbukti naik suku bunganya. Berarti kemungkinan juga ada dampak ke kita. Nah, dari akibat tahun politik ini kan berarti akan ada secara data juga akan ada namanya spending atau konsumsi yang bertambah nih.
jadi bagus gitu ya. Ya dengan adanya dampak dari resesi yang mungkin terjadi dan adanya dampak mungkin terjadinya akibat tahun politik, ya lumayan Indonesia ini kemungkinan akan tough melewati tahun 2023 dan 2024. Harusnya gitu ya? Iya. Menurut saya. Iya. Tapi kalau gini, resesi ini kadang di setiap krisis ada juga yang bisa diuntungkan. Kalau misal berarti gini, untuk orang yang juga pengen akhirnya asetnya bertambah, maksudnya aset investasinya bertambah, yang paling gampang sekarang, apakah beli saham di luar atau kita belanja saham di sini? Oh, prinsip dasar saya gini. Yang udah jelas lagi diskon nih kan? Istilahnya. Betul. Jadi ada kata-kata namanya profit from panic. Untung ketika panik ya. Orang itu panik, kita mengambil manfaat dari kepanikan itu. Nah, satu berarti harus punya duit. Dan harus tetap punya duit. Cash a king. Cash and cash flow is king kong. Oke. Karena kalau punya cash hari ini, besok nggak punya, habis juga. Jadi tetap punya duit. Punya duit dan tetap punya duit. Lalu selalu belilah yang jatuh. Karena apa? Yang jatuh ini ya yang hati-hati ya. Jatuh ada yang nggak bisa balik, ada jatuh yang bisa balik. Nah jadi yang jatuh yang bisa balik tentunya harus punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan nanti akan ketukar sama barang jelek. Jadi tetap punya duit dan selalu tetap punya duit. Dan yang ketiga berani membeli barang yang terdiskon. Dan itu pasti ada dalam fase-fase saat ini. Karena fundamental kita rata-rata, wah lagi hijau nih, hijau kita beli semua. Ternyata pas lagi, habis itu bentar lagi turun gitu kan. Iya. Tadi gue tangkap juga bro, saran lu pertama di awal-awal itu lu bilang, coba kita main di dunia yang paling kita mengerti. Betul. Misalnya kayak saham sendiri pun misalnya, kita pakai makan apa tiap hari atau minum apa tiap hari, ya itu aja. Itu aja. Atau misalnya kita nabung di bank mana, ya itu aja. Ternyata kontraktor misalnya, wah berarti kan ngerti nih proyek mana yang akan lagi rame. Nah berarti kan itu juga menjadi salah satu yang kita pahami kan? Betul, harus begitu caranya. Tetap nih bro, harapan orang-orang penonton lo, kalau lihat Rian pengen rekomendasi saham misalnya, terakhir aja dikit, apa kira-kira saham di sektor mana yang paling menarik? Kalau dari keadaan yang uncertainty, yang tidak pasti, biasanya yang menarik itu saham-saham berbasis komoditi. Komoditi ya? Komoditi. Unilever gitu-gitu? Lebih kepada komoditi dan mining. Jadi kalau Unilever kayak apa? Consumer. Consumer itu gimana? Consumer biasanya dalam keadaan yang uncertainty akan ikutan turun. Tapi bedanya kalau kata-kata Unilever kemarin tuh udah dibabak belur dia. Betul. Makanya dia sekarang sudah mulai kembali. Tapi apakah akan naik langsung? Tapi mestinya sih akan flat dulu karena ikut mengikuti dari arus konsumsi yang jadi ditahan ya akibat resesi ini. Jadi kalau memang mau masuk, saya pribadi lebih suka ngelihat pada saat ini ya kayak sektor mining dan komoditi. Lalu selanjutnya lagi ya saya lebih suka kepada sektor finance sebenarnya. Iya, karena memang juga komoditi mining lagi ada yang down juga tuh bro ya. Iya. Diskon gede-gedean, nah berani nggak tuh lo ambil itu kan? Karena ada juga sempat waktu itu sampai kehabis banget. Ya resiko lah ya. Oke teman-teman, kira-kira inilah diskusi gue sama Rian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Tapi khususnya gue rasa ke personal kita masing-masing ini sangat manfaat lah. Kalau menurut lo ini bermanfaat, yuk bagiin ke teman-teman kita, minimal keluarga kita lah ya, atau anak istri kita, atau teman-teman sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.